Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi PPJJ UT Jakarta dengan NIM 0501051169. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktikum tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode mata kuliah MSIM 4301. Pada tugas satu ini kita diminta untuk membuat program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi seperti input menu restoran. Program harus memiliki data makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori, baik makanan dan minuman. Pemesanan program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan mendaftarkan jumlahnya. Dan juga program diminta dapat menghitung total biaya berdasarkan item-item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus seperti diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000, dan juga penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Dan juga program diminta dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke, di sini saya telah membuat kode Java-nya ya sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Di sini saya menggunakan IDE IntelliJ IDEA dan saya akan menjelaskan tiap-tiap potongan kodenya dan akan meraninya setelah penjelasan ini. Ya, yang pertama ada package com.tutorial. Artinya file name Java ini berada dalam package bernama com.tutorial. Package ini digunakan untuk mengelompokkan kelas dalam satu folder logis seperti namespace. Lalu ada import java.util titik bintang. Ini digunakan untuk mengimpor semua kelas dari paket java.util seperti scanner, map, linkage hash map, dan lain-lain agar dapat menggunakan struktur data dan input dari pengguna. Di sini juga telah dibuat objek class menu item eh, yang digunakan untuk mewakili satu item menu restoran seperti nama yang bertipe datakan string, lalu ada harga yang bertipe data double, dan juga kategori yang bertipe data string. Konstruktor menu item ini digunakan saat membuat objek baru ya. Lalu juga di sini ada main metodenya ya. Di dalam file public class main ini ada public static void main string array args. Ini merupakan main metodenya ya. Dan juga ada scanner input yang tadi saya bilang yang digunakan untuk membaca input dari keyboard. Lalu ada data menu restoran. Ini merupakan array yang berisi daftar menu restoran. Totalnya ada 6 item dan masing-masing dibuat menggunakan kelas menu item tadi. Lalu berikutnya ya, system.out.println ini digunakan untuk menampilkan menu dan juga kategori menunya ya. Dan juga di sini ada perulangan for each ya.
digunakan untuk menampilkan menu berdasarkan kategorinya. Ada dua look di sini. Yang pertama look untuk makanan dan juga yang kedua look untuk minuman. Di sini ada map string, integer, pesanan sama dengan new linked hash map. Linked hash map ini digunakan untuk menyimpan data pesanan dengan urutan sesuai input pengguna. Key atau kuncinya yakni nama menu dan value-nya merupakan jumlah pesanan. User bisa pesan maksimal itu 4 menu, dan juga jika mengetikkan selesai maka loopnya akan berhenti. Sini ada permodalannya. Dan di sini digunakan for in i sama dengan 0 dan i kurang dari 4. I increment digunakan mengecek apakah menu yang diketik user ada di daftar ya untuk perulangan ini. Jika tidak ada, maka akan menampilkan menu tidak ditemukan. Di sini perulangannya berhenti jika menu yang diinput itu tidak sesuai. Lalu di sini ada program terkait yang ketiga, itu digunakan untuk menghitung total biaya ya. Sini tipe datanya double dengan nama variabelnya total biaya. Loop ini digunakan untuk menghitung total biaya dari semua makanan. Tapi ada minuman sama dengan true. Jika salah satu pesanan termasuk minuman, dipakai untuk promo nanti. Ya, di sini ada perulangan promo beli satu gratis satu untuk minuman. Promo ini aktif kalau total lebih dari 50.000 dan ada minuman dalam pesanan. Harga satu minuman yang ditemukan pertama kali akan dikurangi dari total, anggap saja gratis satu. Sini ada program pajak, biaya, pelayanan, dan diskon. Pajak 10% dari total biaya, biaya pelayanan tetap 20.000 dan diskon 10% kalau totalnya lebih dari 100.000. Sini menggunakan perulangan, menggunakan pengkondisian i. Ini ada program untuk mencetak stroke-nya ya. Sini ada system.out.println digunakan untuk mencetak dari stroke pembayaran tersebut. Ini ada perulangan menggunakan for dan di dalamnya ada pengkondisian menggunakan if. Oh iya, sebelumnya format printf ini digunakan agar tabel struk menjadi rapi. Misalkan seperti pesan nasi padang dengan jumlahnya 2. Misalnya harga nasi padang satunya 25.000 dikalikan 2 dan menjadi totalnya 50.000. Lalu bagian bawahnya menampilkan subtotal diskon, pajak, promo, biaya layanan hingga total akhir. Langsung saja di sini akan saya coba running kodenya ya.
sambil berjalan. Misal kita akan memesan nasi padang, kita ketikkan saja pada programnya. Misal kita berikan jumlah. Jika sudah selesai dengan pesanan, kita dapat mengetikkan selesai. Ya, di sini sudah tercetak ya struk pembayarannya, seperti menunya, jumlah, harga, dan totalnya di sini. Nasi padang 2, harga satuannya 25.000, jika 25.000 dikali 2 totalnya maka 20.000. Di sini ada subtotal, diskon, potongan promo, pajak 10%, dan biaya pelayanan 20.000. Jadi total yang harus dibayar MRP 75.000. Misal kita akan memasukkan pesanan yang tidak ada di menu. Contoh, sini kategori makanan hanya ada 3 ya, nasi padang, ayam bakar, sate ayam. Coba kita akan input yang tidak ada di menu, misal ikan bakar. Di sini program akan menunjukkan menu tidak ditemukan, silakan ulangi. Maka akan kembali lagi untuk diminta agar user menginputkan menu yang ada pada kategori tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatian. Dengan ini saya ucapkan terima kasih.